Kebangkitan seringkali digambarkan sebagai cahaya yang menyinari kegelapan, sebagai momen kemenangan dan kedamaian yang membebaskan. Tapi bagi banyak jiwa yang sungguh-sungguh terbangun, realitas pertama yang muncul justru adalah sunyi. Sunyi yang bukan hanya hening, tapi hampa, bukan damai, melainkan kehilangan. Sesuatu yang dulu terasa begitu akrab, wajah, tawa, rutinitas, mendadak seperti bayangan. Dunia tetap sama secara visual, tapi rasanya seperti dunia milik orang lain. Kamu berada di dalamnya, tapi tidak sepenuhnya lagi menjadi bagiannya. Ada jarak yang tak bisa dijelaskan, seperti bangun dari mimpi yang begitu lama hingga kamu lupa bahwa itu mimpi. Identitas lama runtuh bukan dengan perlawanan, tetapi dengan kelelahan. Topeng-topeng yang dulu kamu kenakan dengan lihai kini jatuh satu persatu, bukan karena kamu ingin menjatuhkannya, tapi karena kamu tak lagi mampu menopangnya. Dan saat topeng-topeng itu lepas, kamu tak menemukan siapapun di baliknya. Hanya ruang kosong yang menatap balik ke arahmu. Kesunyian ini bukan akhir, ia adalah transisi. Tapi di tahap ini, kesadaran terasa seperti pengkhianatan. Kamu mulai bertanya-tanya, apakah ini harga dari melihat dengan mata terbuka? Apakah kehilangan semua pegangan lama adalah satu-satunya jalan menuju kebenaran? Dan yang paling menyakitkan, tak ada yang bisa kamu salahkan. Dunia tidak mencuri kedamaianmu. Kamu sendiri yang menggenggam kunci ke pintu yang tak bisa lagi ditutup. Kamu sudah bangun, dan tak ada jalan kembali untuk tidur. Kita tumbuh dengan gagasan bahwa kebebasan adalah hal yang ringan, terbang, mengalir, tertawa di bawah langit luas. Tapi setelah kebangkitan, kamu menemukan bahwa kebebasan sejati justru terasa seperti terjatuh, bukan ke langit, melainkan ke tanah yang retak. Pencerahan bukan tentang naik, melainkan runtuh, dari bawah, dari dalam. Dunia tetap berputar seperti biasa. Orang-orang masih menjalankan perannya, bekerja, bercanda, berencana. Tapi kamu tak lagi berada dalam orbit yang sama. Ada jarak tak kasat mata antara kamu dan segalanya. Kamu hadir, tapi tak lagi terlibat penuh. Kamu melihat, tapi tak lagi menyatu. Ritual-ritual yang dulu memberi rasa nyaman, kini kehilangan maknanya. Percakapan jadi seperti naskah lama yang terus diulang, tanpa jiwa. Bahkan perayaan, yang dulu membawa tawa dan cahaya, kini terasa seperti pertunjukan tanpa isi. Kamu tersenyum, tapi senyum itu tak bersambung dengan hatimu. Dan inilah yang membingungkan, kamu lebih bebas dari sebelumnya, tak lagi terikat oleh ilusi, ekspektasi, atau keharusan untuk menjadi sesuatu. Tapi kebebasan ini datang dengan sepi, karena tak banyak yang bisa kamu ajak ikut serta ke tempat yang sunyi seperti ini. Kamu mulai menyadari bahwa pencerahan bukan tentang menjadi lebih, tapi tentang kehilangan yang tak bisa dihindari. Bukan penambahan, tapi pengosongan. Dan dalam pengosongan itu, kamu merasa asing, bahkan terhadap dirimu sendiri. Namun, ada sesuatu yang jujur di balik pengasingan ini. Sesuatu yang tak bisa dibentuk oleh validasi eksternal. Kebebasan ini, meski sunyi dan dingin, adalah pintu gerbang menuju dirimu yang paling otentik. Dan meski kamu berjalan sendirian, jejakmu mengarah ke tempat yang belum pernah kamu datangi sebelumnya, rumah yang sebenarnya. Tidak ada peristiwa besar, tidak ada cahaya menyilaukan, tidak ada suara gaib. Tapi suatu hari, tanpa alasan yang jelas, kamu menyadari bahwa kamu telah melewati ambang yang tak terlihat. Dunia di sekitarmu masih sama, rumah yang sama, pekerjaan yang sama, wajah-wajah yang sama, tapi cara kamu melihatnya telah berubah selamanya. Kamu tidak bisa menunjuk pada satu momen yang mengubah segalanya, tapi kamu tahu, kamu bukan lagi yang dulu, ada kejernihan yang diam-diam tumbuh di dalam. Dan dalam kejernihan itu, ilusi koneksi sosial yang selama ini kamu kira nyata, mulai menguap perlahan. Kamu melihat dengan mata batin, dan dengan penglihatan itu, kamu menyadari betapa sering kita saling menyentuh tanpa benar-benar bertemu. Kamu tidak sedang menjauh dari siapapun,
Justru kamu berdiri diam sambil menyaksikan realitas lama meluruh perlahan, seperti kabut yang tertiup angin pagi. Kamu tetap ada di sini, tapi dunia yang dulu terasa solid kini menjadi transparan. Kamu melihat kedalaman dalam yang dangkal dan kehampaan di tengah keramaian. Yang terasa paling ganjil bukanlah perubahan itu sendiri, tapi betapa alami rasanya. Tidak ada drama, tidak ada tangisan perpisahan, hanya pemahaman diam-diam bahwa kamu telah melangkah ke sisi lain dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sesuatu yang tak bisa dibatalkan. Ambang ini bukan gerbang emas menuju kebahagiaan. Ini lebih seperti garis tipis di pasir, tak terlihat, tapi tak bisa diseberangi kembali. Dan kamu, dalam ketenangan yang hampir menyakitkan, mulai menerima bahwa mungkin menyadari adalah bentuk kehilangan yang paling sunyi. Tapi dari kehilangan inilah, benih keutuhan perlahan mulai tumbuh. Setelah melewati ambang itu, kamu menyadari bahwa dunia sosial yang dulu terasa seperti rumah, kini menjadi panggung. Setiap interaksi, tawa, basa-basi seolah menjadi adegan dalam drama yang kamu kenal tapi tak lagi percayai. Kamu masih bisa memainkan peran, tentu. Tapi kamu tahu itu hanya peran. Dan semakin kamu sadar, semakin sulit untuk tidak merasa sendirian di tengah keramaian. Kesunyian ini bukan karena tak ada orang di sekitarmu, tapi karena hampir tak ada yang bisa benar-benar memahami apa yang telah berubah dalam dirimu. Bahkan ketika kamu mencoba menjelaskan, kata-kata seperti kehilangan daya. Penjelasan menjadi seperti jembatan yang selalu runtuh sebelum mencapai seberang. Kebenaran batin yang kamu temukan terlalu dalam untuk diterjemahkan. Ia bukan logika, bukan konsep, bukan ajaran. Ia adalah rasa yang tak bisa dipaksakan, hanya bisa dialami. Dan karena itu, percakapan pun mulai terasa dangkal. Kamu mendengarkan, kamu menjawab, tapi tak ada gemanya di dalam. Hening lebih jujur daripada kalimat yang setengah dipahami. Aneh rasanya, menyadari bahwa pemahaman bukan lagi tujuan. Dahulu kamu haus dimengerti, mencari jiwa-jiwa yang bisa menyelami kedalamanmu. Tapi sekarang, kamu hanya ingin hadir, utuh, meski tak dipahami. Karena kamu tahu, tidak semua kebenaran bisa dibagi dan tidak semua keheningan bisa dijembatani. Dan dalam kesunyian ini, ada paradoks yang menyentuh. Kamu mulai merasakan cinta yang lebih murni, justru ketika kamu berhenti mencoba menjelaskan siapa dirimu. Kamu tak lagi menuntut koneksi, tapi juga tak menolaknya. Kamu hadir, diam, dan entah bagaimana, itu cukup. Setelah diam yang panjang, kamu mulai melihat dunia dengan mata yang benar-benar baru. Bukan lagi melalui lensa keinginan atau ketakutan, tapi dengan ketelanjangan yang nyaris menyakitkan. Kamu menyadari bahwa banyak ambisi, relasi, bahkan percakapan sehari-hari, bukan didorong oleh cinta atau makna, melainkan oleh rasa takut. Takut tak dianggap, takut ditinggal, takut hampa. Semua yang dulu kamu kejar dengan semangat, kini terlihat seperti cermin retak. Kamu pernah percaya bahwa pencapaian akan menyelamatkanmu, bahwa relasi akan melengkapi kekosongan. Tapi kini kamu tahu, kamu mencari di tempat yang tak pernah bisa memberimu jawaban. Kamu mencari makna dalam konstruksi yang tak pernah memiliki fondasi nyata. Dan inilah momen yang pahit sekaligus membebaskan. Ketika kamu sadar bahwa sistem di mana kamu dibesarkan, segala aturan, standar, dan narasi besar dibangun di atas ketidakamanan. Ketidakamanan yang dijadikan norma. Rasa tidak cukup yang dijadikan motivasi kolektif. Kamu tak marah, hanya terdiam. Dunia ini tidak salah, ia hanya belum sadar. Kamu mulai melepaskan topeng yang pernah kamu pakai. Topeng yang kamu kira melindungimu, padahal justru membuatmu jauh dari dirimu sendiri. Dan kamu mulai melihat topeng pada orang lain, bukan dengan penilaian, tapi dengan belas kasih. Karena kamu tahu betapa lelahnya menjadi sesuatu yang bukan dirimu, hanya demi diterima. Melihat dunia tanpa topeng bukan berarti menjadi sinis. Justru sebaliknya, kamu mulai mencintai dengan cara yang lebih jernih karena kamu tidak lagi mencintai ilusi. Kamu mencintai apa adanya, tanpa syarat, tanpa naskah. Dan dalam pandangan jernih itu, dunia, meski retak, tampak lebih nyata dari sebelumnya.
Kamu mungkin pernah berharap bahwa setelah kebangkitan, kamu bisa kembali menjadi biasa, kembali merasa seperti dulu. Tapi cepat atau lambat, kamu menyadari tidak ada jalan pulang, bukan karena kamu tak mau, tapi karena jalan itu sendiri telah menghilang. Dunia lama masih ada, tapi kamu tak bisa lagi masuk ke dalamnya dengan cara yang sama. Ia tidak lagi memuatmu. Kebangkitan bukan lompatan bersih ke sesuatu yang baru dan utuh. Ia datang seperti retakan yang menyebar perlahan ke seluruh permukaan hidupmu. Bukan kehancuran mendadak, tapi keretakan halus yang tak bisa diperbaiki. Yang dulu terasa kokoh kini menjadi rapuh. Yang dulu menakutkan kehilangan daya. Yang dulu mengikat, tak lagi punya kuasa. Kamu mulai menyadari betapa banyak dari hidupmu dahulu adalah bentuk kepura-puraan yang kamu kira perlu. Berpura-pura senang agar tidak sendiri. Berpura-pura tahu arah agar dianggap kuat. Kini, berpura-pura terasa seperti pengkhianatan terhadap sesuatu yang jauh lebih dalam dirimu, sesuatu yang diam-diam telah bangkit dan tak bisa lagi disangkal. Dan ini bukan tentang menjadi antisosial, tidak bersyukur, atau sengaja berbeda. Ini tentang menyadari bahwa realitas lama telah bergeser dan kamu tak bisa lagi memakainya seperti baju yang sudah kekecilan. Kamu tak bisa lagi pura-pura lupa, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidur. Kamu berdiri di antara dunia yang pernah kamu cintai dan dunia baru yang belum kamu pahami sepenuhnya. Di tengah kebingungan itu, muncul satu kepastian, kamu tak bisa kembali. Tapi mungkin, justru karena itulah kamu akhirnya benar-benar mulai berjalan. Ada saat ketika kamu duduk di tengah keramaian dan merasa seperti pengunjung asing di planet yang pernah kamu sebut rumah. Tak ada yang secara eksplisit berubah, gedung-gedung masih berdiri, tawa masih terdengar, lagu-lagu masih dinyanyikan. Tapi di dalam dirimu, segalanya telah bergeser. Kamu tidak lagi di dalam, kamu hanya hadir. Kamu mencoba kembali ke tempat-tempat lama, percakapan lama, bahkan kenangan lama, dengan harapan menemukan jejak rumah. Tapi semua terasa seperti tiruan dari sesuatu yang dulu nyata. Kamu sadar, rumah yang kamu rindukan bukan tempat, bukan orang, bukan masa lalu. Rumah itu dulu dibangun dari persepsi lama yang kini tak lagi sesuai. Dan disitulah kamu menemukan paradoks paling sunyi. Untuk menjadi otentik, kamu harus rela kehilangan rasa belonging. Karena banyak tempat yang menyambutmu hanya ketika kamu membawa versi dirimu yang bisa mereka terima. Tapi kebangkitan menghapus itu semua. Ia menelanjangimu sampai ke inti. Dan seringkali, inti itu tidak muat dalam kerangka sosial yang lama. Kini kamu tahu, menjadi diterima seringkali menuntut harga yang terlalu mahal, yaitu kejujuranmu. Namun, di balik sunyi dan rasa tercerabut itu, muncul kejernihan yang tak tergantikan. Kamu tak lagi menjual potongan dirimu demi kenyamanan semu. Kamu berdiri dalam kejujuran, meski goyah, meski sendiri. Dan justru disitulah kamu mulai menemukan rumah yang baru, bukan dalam ruang atau komunitas, tapi dalam ketulusan yang kamu peluk, meski tak selalu dimengerti. Kamu kehilangan rumah, untuk akhirnya pulang ke dalam dirimu sendiri. Setelah melewati lapisan demi lapisan kehilangan, sunyi, keterasingan, dan kejujuran yang menyakitkan, kamu sampai pada ruang yang tak terduga, keheningan yang tidak perlu diisi, dan realitas yang tidak perlu dicari. Bukan karena kamu telah menemukan semua jawaban, tapi karena kamu berhenti menuntut jawaban dari segalanya. Kamu berhenti mengejar pengalaman luar biasa, berhenti memaksa hidup untuk memberi makna secara instan. Dan justru dalam penghentian itulah kamu mulai melihat bukan dengan mata yang lapar, tapi dengan hati yang lapang. Dulu kamu mengira hidup akan menjadi lebih baik jika kamu bisa mencapai titik tertentu, lebih damai, lebih spiritual, lebih bahagia. Tapi kini kamu tahu, hidup tidak menjanjikan kenyamanan, ia hanya menawarkan kehadiran. Dan anehnya, kehadiran itu lebih dalam dari segala kebahagiaan yang dulu kamu kejar. Hal-hal luar biasa kini hadir dalam hal-hal yang dulu kamu anggap biasa. Embun pagi di kaca jendela, suara langkah di gang sempit, tatapan kosong orang asing di halte.
Semua itu tidak mencoba memikatmu, mereka hanya ada. Dan dalam keberadaan yang polos itu, kamu menemukan ketenangan yang tak pernah kamu sadari kamu cari. Apa adanya, bukan lagi bentuk pasrah yang pahit, tapi pemahaman yang jernih. Bahwa yang kamu butuhkan sebenarnya tidak pernah jauh. Hanya tersembunyi di balik pencarian tanpa akhir. Kamu tidak sedang naik ke puncak gunung. Kamu sedang menuruni kedalaman hatimu. Dan dalam kedalaman itu, kamu tidak lagi haus akan keajaiban. Karena kamu melihat keajaiban itu adalah melihat itu sendiri. Di dunia lama, kekuatan diukur dari dominasi. Siapa yang lebih kuat, siapa yang bisa mengendalikan, siapa yang bisa bertahan paling lama dalam medan perang kehidupan. Tapi setelah kebangkitan, kamu mulai mengenali bentuk kekuatan yang sama sekali berbeda. Ia tidak bising, tidak menuntut, tidak menggertak. Ia hadir dalam keheningan, dalam penyerahan. Penyerahan bukan kekalahan, ia adalah keberanian untuk tidak melarikan diri. Untuk duduk bersama rasa sakit tanpa tergesa menyembuhkannya. Untuk melihat kekacauan tanpa tergoda memperbaikinya hanya demi kenyamanan semu. Dalam penyerahan itu, kamu menemukan ketangguhan yang tak bergantung pada hasil. Kamu mulai menyadari, dunia ini adalah mimpi, bukan ilusi yang harus dibongkar, tapi pengalaman yang harus disadari. Kamu berjalan di dalam mimpi, dan untuk pertama kalinya, kamu sadar sedang bermimpi. Kesadaran itu mengubah segalanya, bukan karena kamu bisa mengontrol mimpi itu, tapi karena kamu tidak lagi dikendalikan olehnya. Emosi datang dan pergi, situasi berubah, orang-orang hadir dan menghilang, tapi kamu tetap diam di dalam pusat dirimu yang tahu, semuanya mengalir. Tidak ada yang permanen, tidak ada yang benar-benar milikmu, dan justru disitulah kekuatan itu tumbuh. Kamu tidak lagi kuat karena kamu kebal terhadap luka, tapi karena kamu tidak takut terluka. Kamu tidak kuat karena kamu selalu tahu harus apa, tapi karena kamu bisa duduk dalam ketidaktahuan dengan hati terbuka. Penyerahan membuatmu tidak lebih lemah, tapi lebih utuh. Dan dalam keutuhan itu, kamu bisa berjalan di dunia, dalam mimpi, dengan langkah yang ringan, mata yang terbuka, dan hati yang tidak lagi mencari tempat untuk bersembunyi. Kebangkitan bukan akhir perjalanan, ia adalah awal dari kehidupan yang tak bisa lagi ditawar. Di titik ini, kamu tidak hanya tahu kebenaran, kamu dipanggil untuk menghidupinya. Dan disinilah beban sesungguhnya dimulai, bukan karena dunia menuntutmu, tapi karena jiwamu tak lagi bisa diam saat kamu berkompromi. Dulu kamu bisa menyembunyikan apa yang kamu tahu, bisa berpura-pura, bisa mengikuti arus, bisa menyelamatkan suasana dengan kebohongan kecil. Tapi setelah melihat terang, bahkan kompromi terkecil terasa seperti pengkhianatan besar. Kamu tidak bisa tidak tahu apa yang sudah kamu sadari. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi dari dirimu sendiri. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sejajar antara apa yang kamu rasakan, pikirkan, dan lakukan. Tidak ada lagi ruang untuk hidup dalam ketidaksesuaian. Kebenaran itu tidak selalu menyenangkan, tidak selalu diterima, bahkan tidak selalu bisa dijelaskan. Tapi kamu tahu, itulah satu-satunya jalan yang bisa kamu jalani tanpa kehilangan dirimu sendiri. Tanggung jawab ini sunyi, tak ada medali, tak ada penonton, hanya kamu dan hidupmu, dan pilihan-pilihan kecil yang membentuk siapa kamu sebenarnya. Setiap kejujuran yang kamu ucapkan, setiap batasan yang kamu tegakkan, setiap ketidaknyamanan yang kamu terima demi keselarasan, itulah bentuk baru dari keberanian. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu benar-benar hidup, bukan karena segalanya mudah, tapi karena segalanya nyata. Kamu tidak sedang menjalani hidup untuk dilihat, kamu menjalaninya untuk menjadi sejati. Kamu telah terbangun, dan kini, dunia yang sama menantangmu dengan pertanyaan paling mendalam. Beranikah kamu hidup seturut kebenaran yang telah kamu lihat? Jawabannya, hanya bisa dibuktikan, bukan diucapkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.